Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Romdani Putri Pamungkas, NIM 225335336 dari kelas K1 Prosus Teknik Informatika. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi mata kuliah Jaringan Komputer Dasar, yaitu modul 1 yang berjudul Networking Today. Untuk yang pertama, pengenalan. Mengapa kita harus mengambil modul ini? Alasannya, karena modul ini akan membawa kita menuju karir yang sukses di bidang teknologi informasi dengan memberi kita pemahaman dasar tentang pembuatan, pengoperasian, dan pemeliharaan jaringan. Dan sebagai bonus, kita dapat mendalami simulasi jaringan menggunakan paket tracer. Apa saja yang akan kita pelajari pada modul ini? Dalam modul ini kita akan mempelajari 9 topik. Untuk topik yang pertama yaitu Network Affect Our Life. Pada topik ini kita akan mempelajari bagaimana jaringan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Untuk topik yang kedua yaitu Network Component. Network Component menjelaskan bagaimana host dan perangkat jaringan digunakan. Topik yang ketiga yaitu Network Representation and Topology. Pada topik ini kita akan mempelajari tentang representasi jaringan dan cara penggunaannya dalam topologi jaringan. Topik yang selanjutnya yaitu Common Types of Network. Pada topik ini kita akan belajar perbandingan karakteristik jenis-jenis jaringan pada umumnya. Internet Connection. Pada topik ini kita mempelajari bagaimana LAN dan WAN saling terhubung ke jaringan internet. Topik yang selanjutnya yaitu Network Trend. Di sini kita akan mempelajari bagaimana tren seperti BYOD, kolaborasi online, video, dan komputasi awan mengubah cara kita berinteraksi. Topik selanjutnya Network Security. Pada topik Network Security, kita akan belajar beberapa ancaman keamanan dasar dan solusi untuk semua jaringan. Dan topik yang terakhir yaitu The IT Professional. Menjelaskan peluang kerja di bidang jaringan ketika kita sudah dapat memahami bagaimana tentang jaringan tersebut. Selanjutnya kita akan belajar untuk mengunduh dan install paket tracer. Anda akan menggunakan paket tracer untuk mensimulasi pembuatan dan pengujian jaringan di komputer Anda. Paket tracer adalah program perangkat lunak yang sangat menyenangkan, dapat dibawa pulang dan fleksibel yang akan memberi Anda kesempatan untuk menggunakan representasi dan teori jaringan yang baru saja Anda pelajari untuk membangun model jaringan dan menjelajahi LAN dan WAN yang relatif kompleks. Siswa biasanya menggunakan paket tracer untuk mempersiapkan ujian sertifikasi, mempraktekkan apa yang mereka pelajari dalam kursus jaringan, mengasah keterampilan mereka untuk wawancara kerja, memeriksa dampak penambahan teknologi baru ke dalam desain jaringan yang ada, bersaing dalam tantangan desain global. Paket tracer adalah alat pembelajaran penting yang digunakan dalam banyak kursus Cisco Networking Academy. Untuk mendapatkan dan menginstal salinan Cisco Packet Tracer, ikuti langkah-langkah berikut ini. Langkah yang pertama, masuk ke halaman Saya Sedang Belajar di Cisco Networking Academy Anda. Langkah yang kedua, pilih sumber daya. Langkah yang ketiga, pilih unduh paket tracer. Langkah yang keempat, pilih versi paket tracer yang Anda perlukan. Langkah yang kelima, simpan file ke komputer Anda. Dan langkah yang terakhir, luncurkan program instalasi paket tracer. Pada bab yang pertama kita akan
mempelajari tentang network affect our life atau jaringan mempengaruhi kehidupan kita. Di dunia sekarang ini, melalui penggunaan jaringan, kita terhubung dengan cara yang belum pernah ada di dalamnya. Orang yang memiliki ide dapat berkomunikasi secara instan dengan orang lain untuk mewujudkan ide tersebut. Penciptaan komunitas online untuk pertukaran ide dan informasi berpotensi meningkatkan peluang produktivitas di seluruh dunia. Penciptaan cloud memungkinkan kita menyimpan dokumen dan gambar serta mengaksesnya di mana saja dan kapan saja. Untuk bab yang kedua, network component atau komponen jaringan. Semua komputer terhubung ke jaringan dan berpartisipasi langsung dalam komunikasi jaringan diklasifikasikan sebagai host. Host dapat disebut perangkat akhir. Beberapa host juga disebut dengan klien. Banyak komputer berfungsi sebagai server dan klien di jaringan. Jenis jaringan ini disebut jaringan peer-to-peer. Perangkat akhir adalah sumber atau tujuan pesan yang akan dikirimkan melalui suatu jaringan. Perangkat perantara atau penghubung menghubungkan perangkat akhir individual ke jaringan dan dapat menghubungkan beberapa jaringan individual untuk membentuk suatu internetwork. Perangkat perantara menggunakan alamat perangkat akhir tujuan bersama dengan informasi tentang interkoneksi jaringan untuk menentukan jalur yang harus diambil pesan melalui jaringan. Media menyediakan saluran yang dilalui pesan dari sumber ke tujuan. Bab yang ketiga, network representation and topology atau representasi dan topologi jaringan. Diagram jaringan seringkali menggunakan simbol untuk mewakili berbagai perangkat dan koneksi yang membentuk suatu jaringan. Diagram memberikan cara mudah untuk memahami bagaimana perangkat terhubung dalam jaringan yang besar. Jenis gambar. Jaringan ini dikenal sebagai diagram topologi. Diagram topologi fisik menggambarkan lokasi fisik perangkat perantara dan instalasi kabel. Sedangkan diagram topologi logis menggambarkan perangkat, port, dan skema pengalamatan sebuah jaringan. Pada bab yang keempat, yaitu common types of networks atau jenis jaringan pada umumnya. Pada umumnya banyak sekali jenis-jenis dari jaringan. Untuk yang pertama yaitu small home network atau jaringan rumah kecil. Untuk jaringan ini hanya menghubungkan beberapa komputer satu sama lain ke internet dalam lingkup yang kecil atau hanya dalam lingkup satu rumah atau dalam satu ruangan. Untuk jenis jaringan yang kedua yaitu small office and home office network atau jaringan kantor kecil atau kantor rumah atau biasa disebut dengan SOHO. Jaringan ini memungkinkan komputer di kantor atau rumah jarak jauh untuk terhubung ke jaringan perusahaan atau mengakses sumber daya bersama yang terpusat dalam suatu tempat. Untuk jenis jaringan yang ketiga yaitu medium to large networks atau jaringan menengah hingga besar. Seperti yang digunakan oleh perusahaan, sekolah dapat memiliki banyak lokasi dengan ratusan atau ribuan host yang saling terhubung ke dalam suatu jaringan. Jenis jaringan yang keempat yaitu worldwide network. Internet adalah jaringan-jaringan yang menghubungkan ratusan juta komputer di seluruh dunia yang berbeda benua, berbeda pulau, berbeda negara, dan terkumpul menjadi satu jaringan yang terpusat. Ada dua jenis infrastruktur jaringan yang paling umum adalah Local Area Network atau LAN dan Wide Area Network atau WAN.
LAN sendiri adalah infrastruktur jaringan yang mencangkup wilayah geografis yang kecil. Sedangkan WAN adalah infrastruktur jaringan yang mencangkup wilayah geografis yang luas. Intranet mengacu pada koneksi pribadi LAN dan WAN milik suatu organisasi. Suatu organisasi dapat menggunakan extranet untuk memberikan akses yang aman dan terjamin kepada individu yang bekerja untuk organisasi lain tetapi memerlukan akses ke data organisasi tersebut. Modul yang kelima, Internet Connection atau koneksi internet. Koneksi internet dibagi menjadi beberapa jenis. Untuk yang pertama yaitu Home and Small Office Internet Connection atau SOHO. Koneksi internet SOHO hanya meliputi kabel, DSL, seluler, satelit, dan telepon dial-up. Untuk yang kedua yaitu Business Internet Connection atau koneksi internet bisnis mencangkup dedicated leased line, Metro Ethernet, bisnis DSL, dan satelit. Pilihan koneksi bervariasi tergantung pada lokasi geografis dan ketersediaan pelayanan jaringan. Jaringan tradisional yang terpisah menggunakan teknologi, aturan, dan standar yang berbeda. Sedangkan jaringan konvergen mengirimkan data, suara, dan video antara berbagai jenis perangkat melalui infrastruktur jaringan yang sama. Infrastruktur jaringan ini menggunakan perangkat, aturan, perjanjian, dan standar implementasi yang sama. Paket tracer adalah program perangkat lunak fleksibel yang memungkinkan Anda menggunakan representasi dan teori jaringan untuk membangun model jaringan dan menjelajahi LAN dan WAN yang relatif kompleks. Bab yang keenam, Reliable Networks atau jaringan yang handal. Istilah arsitektur jaringan mengacu pada teknologi yang mendukung infrastruktur dan layanan terprogram serta aturan atau protokol yang memindahkan data melalui jaringan. Seiring perkembangan jaringan, kita telah mempelajari bahwa ada 4 karakteristik dasar yang harus diperhatikan oleh arsitek jaringan untuk memenuhi harapan pengguna, yaitu toleransi kesalahan, skalabilitas, kualitas layanan atau quality of service, dan keamanan jaringan. Jaringan yang toleran terhadap kesalahan adalah jaringan yang membatasi jumlah perangkat yang terkena dampak selama kegagalan. Memiliki banyak jalur menuju suatu tujuan dikenal sebagai redundansi. Jaringan yang dapat diskalakan berkembang dengan cepat untuk mendukung pengguna dan aplikasi baru. Jaringan dapat diskalakan karena perancangnya mengikuti standar dan protokol yang diterima. Quality of service atau kualitas layanan. Quality of service adalah mekanisme utama untuk mengelola kemacetan dan memastikan pengiriman konten yang andal ke semua pengguna. Administrator jaringan harus mengatasi 2 jenis masalah keamanan jaringan, yaitu keamanan infrastruktur jaringan dan keamanan informasi. Untuk mencapai tujuan keamanan jaringan, ada 3 persyaratan utama, yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Masuk ke modul ke-7, Network Trend atau tren jaringan. Ada beberapa tren jaringan terkini yang memengaruhi organisasi dan konsumen. Tren yang pertama yaitu bawa perangkat Anda sendiri atau BYOD. Kolaborasi online,
komunikasi video, dan komputasi awan. BYOD berarti perangkat apapun dengan kepemilikan apapun yang digunakan di mana saja dan kapan saja. Alat kolaborasi seperti Cisco WebEx memberi karyawan, siswa, guru, pelanggan, dan mitra cara untuk langsung terhubung, berinteraksi, dan mencapai tujuan mereka. Sedangkan video digunakan untuk komunikasi, kolaborasi, dan hiburan. Kita dapat melakukan panggilan video ke dan dari siapa saja yang memiliki koneksi internet dimanapun mereka berada. Komputasi awan memungkinkan kita menyimpan file pribadi, bahkan mencadangkan seluruh drive di server melalui jaringan internet. Aplikasi seperti pengolah kata dan editing foto dapat diakses menggunakan cloud. Ada 4 jenis utama cloud. Yang pertama, cloud publik, cloud pribadi, cloud hybrid, dan cloud custom. Selanjutnya, teknologi rumah pintar. Pada saat ini sedang dikembangkan untuk seluruh ruangan di dalam rumah. Teknologi rumah pintar sendiri akan menjadi lebih umum seiring dengan perkembangan jaringan rumah dan teknologi internet berkecepatan tinggi. Teknologi yang selanjutnya yaitu menggunakan kabel yang sama untuk menyalurkan listrik. Jaringan saluran listrik mengirimkan informasi dengan mengirimkan data pada frekuensi tertentu. Penyedia layanan internet nirkabel atau WISP adalah ISP yang menghubungkan pelanggan ke titik akses atau hotspot yang ditentukan menggunakan teknologi nirkabel serupa yang ditemukan di jaringan area lokal nirkabel atau WLAN rumah. Bab yang ke-8, Network Security atau keamanan jaringan. Ada beberapa ancaman eksternal yang umum terhadap jaringan. Yang pertama yaitu virus, worm dan trojan horse. Yang kedua spyware dan adware. Yang ketiga serangan zero day. Yang keempat serangan aktor ancaman. Yang kelima penolakan serangan layanan. Yang keenam intersepsi dan pencurian data. Dan yang terakhir adalah pencurian identitas. Berikut adalah komponen keamanan dasar untuk jaringan rumah atau kantor kecil. Untuk keamanan dalam skala kecil, kita dapat menggunakan antivirus dan anti-spyware, dan juga dapat menggunakan penyaringan firewall. Ketika kita menggunakan jaringan yang lebih besar atau jaringan perusahaan, kita dapat menggunakan pemfilteran antivirus, anti-spyware, dan firewall, namun mereka juga memiliki persyaratan keamanan lainnya seperti sistem firewall khusus, data kontrol akses, sistem pencegahan intrusi, dan jaringan pribadi virtual atau VPN. Dan bab yang terakhir yaitu The IT Professional atau Professional Technique Information. Sertifikasi Cisco Certificate Network Associate atau CCNI menunjukkan bahwa Anda memiliki pengetahuan tentang teknologi dasar dan memastikan Anda tetap relevan dengan keahlian yang diperlukan untuk penerapan teknologi generasi berikutnya. Sertifikasi CCNI Anda akan mempersiapkan untuk berbagai pekerjaan di pasar saat ini. Di www.netakad.com, Anda dapat mengklik menu karir dan kemudian memilih peluang kerja Anda. Anda dapat menemukan peluang kerja di tempat Anda tinggal dengan menggunakan Talent Bridge Matching Engine.
mencari pekerjaan dengan Cisco serta mitra dan distributor Cisco yang mencari mahasiswa dan alumni dari Cisco Networking Academy. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.